Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar. Untuk kali ini saya akan sedikit mengulas pada pokok bahasan, yaitu di sistem informasi manajemen, yaitu pada subtopik terkait dengan di pengelolaan pengendalian etika dan politik informasi. Apa saja sih yang nanti akan dibahas di dalam subtopik untuk pengelolaan pengendalian etika dan politik informasi? Jadi kita yang mengembangkan sebuah sistem informasi perlu memahami, perlu mengetahui bagaimana sih pengelolaan sistem informasi terkait dengan di pengendalian etika dan politik. Kita tahu politik itu berarti kemampuan untuk memperoleh sesuatu, kekuasaan, dan mempertahankannya. Maka dalam pengelolaan dan pengendalian di dalam sistem informasi itu yang perlu kita pahami, yang pertama adalah gangguan-gangguan terhadap sistem informasi. Jadi kita perlu pahami apa saja sih gangguan-gangguan terhadap sistem informasi itu. Sehingga kita bisa mengantisipasi ataupun mencari solusi serta mampu untuk menyelesaikan dari gangguan-gangguan tersebut. Kemudian yang kedua adalah di mengelola gangguan-gangguan di dalam sistem informasi. Dengan kita tahu, jadi gangguan apa saja yang ada di dalam sistem informasi, maka kita dapat mengelola gangguan-gangguan tersebut, jadi memanajemen gangguan-gangguan yang ada terkait dengan di sistem informasi. Terus yang ketiga adalah terkait dengan di bagaimana untuk membina pelaku, khususnya pelaku dalam, karena mungkin dalam kaitannya di gangguan-gangguan di sistem informasi itu ada unsur keterlibatan dari bagian dalam. Maka di sini kita perlu untuk membina pelaku dalam. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan di bagaimana untuk memasang pengendalian di sistem informasi. Jadi memasang pengendalian di sini untuk mengontrol, mengcover yang nantinya pelaksanaan perjalanan di dalam sistem informasi itu bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh user atau pengelola. Kemudian yang selanjutnya yaitu memeriksa keefektifan pengendalian yang dipasang. Setelah kita memasang pengendalian di sistem informasi, sesekali kita memeriksa apakah sudah efektif pengendalian yang dilakukan itu dipasang dalam sistem informasi. Kemudian yang terakhir adalah merencanakan perbaikan akibat gangguan-gangguan dalam sistem informasi, atau dengan nama lain adalah disaster recovery planning. Itu terkait dengan di pengelolaan pengendalian. Pengelolaan pengendalian dalam sistem informasi. Maka yang pertama, terkait dengan di gangguan-gangguan terhadap sistem informasi, kita perlu memahami kaitannya di kategori gangguan. Apa saja sih kategori gangguan di dalam sistem informasi? Jadi secara umum dapat kita bedakan, jadi kategori gangguan di dalam sistem informasi itu ada dua kategori, yaitu gangguan yang secara tidak sengaja dan gangguan yang disengaja. Untuk yang pertama yaitu gangguan yang secara tidak sengaja. Apa saja sih gangguan yang secara tidak sengaja? Berarti memang itu tidak sengaja untuk terjadinya sebuah error.
ya, sebuah ketidakmampuan sebuah sistem informasi. Maka di dalam kategori gangguan yang terjadi ya secara tidak sengaja itu ada beberapa. Yang pertama itu dikarenakan kesalahan teknis atau technical error. Kesalahan teknis di sini itu ada beberapa macam. Jadi yang pertama ada kesalahan terkait dengan di perangkat keras atau hardware problem. Kesalahan perangkat keras itu contohnya kalau perangkat kerasnya itu kan kalau sistem informasi ya bisa saja terkait dengan di komputernya ya, atau servernya ya, ataupun yang lain ya. Kalau komputer saja ada keyboard, ada mouse ya, kemudian ada layar screen ya, kemudian ada CPU. CPU pun di dalamnya juga ada bermacam-macam. Mulai dari hard disk, ada RAM, ya, ada motherboard, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu kesalahan di perangkat keras. Kemudian yang kesalahan teknis yang kedua adalah kesalahan sintak perangkat lunak atau sintak error. Ya, jadi perangkat lunak yang ada di dalam perangkat keras tersebut, ya, itu terjadi sebuah error, ya, sebuah masalah. Ya, ketidakmampuan untuk bekerja ya, untuk melaksanakan, membantu, menerima ya, perintah. Kemudian kesalahan teknis yang ketiga adalah kesalahan logika program atau logical error. Jadi bisa saja logika yang dibuat di dalam sebuah perangkat lunak ya, sistem informasi itu ada errornya, ada kesalahannya, tidak sesuai dengan yang mungkin diharapkan oleh pengguna. Itu kesalahan teknis. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan di gangguan lingkungan atau environmental hazard. Jadi lingkungan juga berpotensi untuk mengganggu ya, sebuah perjalanan di sistem informasi. Sehingga apa? Sistem informasi tersebut tidak mampu untuk menjalankan apa yang diminta oleh user, apa yang diperintahkan oleh user. Maka dari itu, gangguan lingkungan atau environmental hazard ya, itu bisa saja misalnya dikarenakan apa? Karena ada petir ya, misalnya karena api ya, kemudian karena air, ya, karena gempa bumi atau temperatur dan yang lainnya. Itu gangguan lingkungan. Di petir misalnya, ya, ada sambaran petir, ya, sehingga apa? Mungkin server kita kena, ya, sehingga terjadi error, ya, sehingga terjadi konsleting dan yang lainnya. Api ya, terjadi kebakaran dan yang lainnya. Air ya, air itu juga bisa mengganggu terutama perangkat elektronik ya. Jadi misalnya komputer kena air itu bisa saja kan mati, tidak bisa berfungsi ya. Atau karena mungkin gempa bumi, jadi infrastruktur yang terkait dengan sistem informasi kena gempa bumi kemudian bermasalah. Atau bahkan temperatur ya, temperatur mungkin terlalu panas atau mungkin terlalu dingin ya, itu gangguan di lingkungan. Kemudian kategori gangguan yang secara tidak sengaja yang ketiga adalah kesalahan manusia atau human error. Jadi karena teknis ya, karena manusia itu dalam melaksanakan, menjalankan ya, itu tidak sesuai dengan yang diharapkan di dalam logika dalam sistem informasi. Itu yang mungkin juga sering terjadi kesalahan manusia di sini, human error. Jadi misalnya kalau dalam sebuah sistem ya, pengennya langsung bisa ya, muncul sebuah laporan, tapi tidak pernah diinput, kan itu misalnya contohnya. Atau mungkin dalam memperlakukan sistem, jadi informasi yang diminta itu mungkin salah atau mungkin kesalahan ya manusia, jadi penggunanya atau usernya keliru terjadi misalnya
ya, tidak sengaja mendelete, ya, atau mungkin merubah kode, ya, dan yang lainnya. Nah, itu yang secara tidak sengaja ada 3 hal, ya, teknis, lingkungan, dan manusia. Kemudian yang kategori yang kedua, jadi kesalahan atau gangguan yang disengaja. Jadi gangguan yang disengaja itu apa saja? Jadi kalau di sini secara umum gangguan kesalahan yang disengaja, ya, yang mengakibatkan sebuah gangguan dalam sistem informasi itu yang pertama dapat terkait dengan di computer base, computer abuse. Jadi komputer tersebut menjadi, ya, objek untuk melaksanakan kejahatan atau yang lainnya, atau komputer crime. Ya, jadi komputer tersebut menjadi target untuk suatu kejahatan, ya, atau komputer related crime. Jadi komputer tersebut menjadi alat untuk melaksanakan sebuah kejahatan. Maka dari itu, jadi dalam kesalahan yang disengaja, jadi komputer abuse, ya, komputer crime atau komputer fraud, ya, and computer related crime itu dapat dilakukan, ya, dapat terjadi, ya, dengan 3 cara. Jadi kesalahan yang disengaja 3 hal tadi, jadi komputer abuse, komputer crime, dan komputer related crime itu, ya, dapat dilakukan dengan 4 cara. Di antara yang pertama adalah sistem informasi merupakan target dari kejahatan. Jadi sistem informasi merupakan target dari kejahatan. Jadi cara ini itu masuk dalam kategori computer abuse atau computer crime. Contohnya komputer ataupun data menjadi target untuk dicuri atau dirusak. Ini, jadi diubah sistem informasi. Jadi misalnya, ya, kalau terjadi kesalahan yang disengaja, ya, ini misalnya komputernya dicuri, atau kalau tidak datanya dicuri, atau datanya dirusak, itu kan bisa. Itu berarti disengaja. Walaupun bukan usernya, mungkin user yang lain, atau mungkin user yang menggunakan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah komputer menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Dan cara ini, ya, masuk dalam kategori komputer related crime. Jadi kan sering dan mungkin sekali, jadi komputer itu menjadi sebuah alat untuk melakukan kejahatan. Kemudian yang selanjutnya adalah komputer digunakan untuk mengintimidasi. Memangnya bisa komputer digunakan untuk mengintimidasi? Jadi cara, ya, ini jadi komputer digunakan untuk mengintimidasi. Jadi cara ini itu masuk dalam kategori komputer abuse, ya, atau komputer crime. Contohnya apa? Jadi pemrogram komputer atau programmer itu mengancam akan merusak data atau peralatan komputer lainnya dengan cara apa? Menanamkan bom waktu logika. Nah, ini bom waktu logika atau logic time bomb, dan akan diaktifkan jika pemrogram itu, ya, misalnya dipecat. Itu bisa saja untuk mengintimidasi. Ibaratnya, ya, pemrogram itu tidak boleh disinggung. Sekali disinggung langsung itu nanti misalnya diaktifkan. Dan kemungkinan untuk logika itu nanti akan merusak semuanya data ataupun, ya, mendeleting data. Itu untuk logika, ya, waktu yang bisa mengebom, dan itu. Atau komputer menjadi perantara untuk melakukan kejahatan. Ini juga, ya, sering kita lihat, sering kita dengar, ya. Jadi bahwa komputer itu menjadi perantara untuk melakukan kejahatan. Jadi cara ini itu masuk dalam kategori komputer abuse atau komputer crime.
Di mana contohnya yaitu dengan memasukkan data yang salah di perantara untuk melakukan data yang salah. Misalnya, jadi nomor rekening nasabah salah, sehingga dapat menyesatkan orang di dalam perusahaan yang akan menggunakannya. Jadi kalau dia menerima nomor rekening yang salah, otomatis kalau perusahaan itu akan mentransfer, ya, berarti dana ke rekening yang sengaja salah ini. Kalau mau mentransfer dana, itu kaitannya untuk kesalahan yang disengaja. Jadi selain itu ada 3 cara utama untuk melakukan gangguan terhadap sistem informasi. Ini sebagai pengetahuan saja. Jadi bahwa gangguan sistem informasi itu, ya, jadi kalau menurut Jogianto, jadi ada 3 cara untuk melakukan gangguan itu. Yang pertama ada di data tampering, dan kemudian penyelewengan program dan penetrasi ke sistem informasi. Apa yang dimaksud dengan di data tampering di sini? Jadi data tampering itu disebut juga dengan data deadling, yaitu dengan cara merubah data sebelum atau selama proses dan sudah proses dari sistem informasi, baik itu sebelum, pada waktu proses, atau sudah proses di dalam sistem informasi untuk kepentingan tertentu. Nanti merubah data, ya, data yang ada. Jadi kegiatan data tampering ini biasanya banyak dilakukan oleh orang dalam perusahaan itu sendiri. Data tampering. Jadi misalnya, inputnya apa, tahu-tahu kok outputnya apa kan? Yang dimasukkan informasi apa, tapi yang keluar itu informasi apa? Itu bisa kaitannya di data tampering. Itu caranya adalah terkait dengan di data tampering untuk melakukan kejahatan. Kemudian ada di programming fraud. Jadi programming fraud atau penyelewengan program ini adalah program komputer dimodifikasi untuk maksud kejahatan tertentu. Tekniknya ada bermacam-macam. Mulai yang pertama virus. Jadi virus itu merupakan suatu segmen dari kode-kode bahasa mesin yang kecil yang melekat ke dalam program komputer lainnya dan akan menginfeksi program lainnya. Jadi ada semacam kode, jika dijalankan itu, ya, jika itu masuk dalam sebuah perangkat keras, akan menginfeksi program atau perangkat-perangkat lunak yang lain. Jadi program yang ada di komputer tersebut. Sehingga apa? Ya, akan terjadi tidak bisa atau malfungsi, ya, tidak mampu untuk loading atau menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh user dan yang lainnya. Kemudian selain virus juga ada worm. Worm di sini itu ada suatu program tersendiri. Jadi bukan suatu bagian segmen dari suatu program yang bersembunyi dalam program lainnya. Jadi worm di sini itu akan melipat gandakan dirinya sendiri dengan cepat, ya, dan menyebar kepada program yang lainnya. Sudah menginfeksi dan juga akan, ya, dengan sendirinya melipat ganda, menggandakan, ya, itu di worm. Ya. Selain itu juga akan menyebar kepada yang lain. Kemudian yang terkait dengan di programming fraud, ya, juga ada, ya, selain virus dan worm ada Trojan horse, ya, yaitu program komputer yang tidak legal yang berada dalam program komputer lain yang sah dan akan diaktifkan pada saat-saat tertentu. Kemudian ada di rundown teknik, ya, yaitu bagian komputer yang akan membulatkan nilai pecahan ke dalam nilai bulat
dan mengumpulkan nilai-nilai pecahan yang dibulatkan tersebut. Jadi misalnya ini biasanya terjadi untuk perusahaan-perusahaan keuangan. Jadi bila diterapkan ini di bank misalnya, program dapat membulatkan ke bawah ya, biaya bunga yang dibayarkan ke nasabah dan memasukkan pecahan yang dibulatkan tersebut ke rekeningnya. Contohnya apa? Setiap bulan ya, bank akan mentransfer bunga misalnya, nah, 1 bulan ini dapat 9.900 ya, 99 rupiah. Ya. Bisa saja nanti dibulatkan ya, 9.900. Yang 99 rupiah masuk ke rekening lain yang tadi. Ya. Itu kalau satu sih cuma ya 0,99 rupiah. Tapi kalau 10, kalau 100, 1000 bahkan jutaan, kan akan jumlahnya akan banyak juga. Ini di Rondon teknik. Kemudian ada lagi yaitu di salami slicing, yaitu bagian program yang memotong sebagian kecil dari nilai transaksi yang besar. Jadi program yang memotong bagian kecil ya, dari transaksi yang besar dan mengumpulkan potongan-potongan ini dalam satu periode tertentu. Jadi misalnya akuntan di sebuah perusahaan itu menaikkan ya, secara sistematik ya, biaya produksi. Bagian-bagian yang dinaikkan ini kemudian dikumpulkan selama periode tertentu dan diambil oleh akuntan yang bersangkutan. Sama, jadi dia misalnya menaikkan biaya ya sedikit ya, tapi biaya tersebut ya diambil nanti dalam periode tertentu. Nah, itu bisa. Selain salami slicing, ada trapdoor. Trapdoor di sini merupakan program yang disisipkan di dalam kode program yang resmi yang memungkinkan program tidak mendeteksi pengendalian-pengendalian yang normalnya harus dilakukan. Ini di trapdoor. Kemudian ada lagi yaitu di super zapping. Super zapping di sini adalah penggunaan tidak sah dari program utility ya, yang dikembangkan oleh IBM. Super Zap yang dikembangkan oleh IBM ini untuk melewati beberapa pengendalian sistem yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tidak legal. Di sini. Kemudian ada lagi logic time bomb tadi. Ya, logika waktu. Jadi pada saat-saat tertentu ya, itu akan diaktifkan. Ini biasanya untuk mengintimidasi. Ya. Itu ada di program fraud atau penyelewengan program. Kemudian yang ketiga adalah di penetrasi atau hacking, ya, ngehack atau nge-cracking. Mungkin kita juga pernah ya nge-cracking. Mungkin perangkat keras yang di dalamnya ada perangkat lunak kita, mungkin juga ada yang di-cracking. Jadi yang ini banyak mungkin yang dilakukan ya. Jadi ini program-program yang mungkin ya sering digunakan, yang pasaran ya. Itu biasanya banyak yang meng-crackingnya. Jadi semoga kita tidak termasuk yang meng-cracking itu kan. Jadi yang termasuk di dalam cara ini, cara meng-cracking atau hacking atau ya penetrasi di sini itu ada di piggybacking. Cara ini itu pertama ada di piggybacking. Itu adalah menyadap jalur telekomunikasi dan ikut masuk ke dalam sistem komputer bersama-sama pemakai sistem komputer yang resmi. Piggybacking. Jadi mengibackingi mengikuti. Ya, apapun yang dilakukan diikuti. Ya. Kemudian ada di ya, scavenging, ya, yaitu penetrasi di sistem komputer dengan memperoleh identitas dan password ya, dari mencari dokumen-dokumen perusahaan. Di data identitas dan password diperoleh dari beberapa cara, mulai dari mencari dokumen-dokumen di tempat sampah sampai dengan mencarinya di memori komputer. Itu yang kedua.
Ya, scavenging ya di sini. Kemudian ada lagi yaitu masquerading atau impersonate, yaitu penetrasi ke sistem komputer ya dengan memakai identitas dan password dari orang lain yang sah. Jadi impersonate. Jadi berperilaku sebagai orang ya, yang menggunakan atau user yang menggunakan. Jadi identitas dan password ini biasanya diperoleh dari orang lain, orang dalam, impersonate. Ya. Kemudian ada di eavesdropping, ya, yaitu penyadapan informasi di jalur transmisi privat. Misalnya yang dilakukan oleh Max Kony, ya, yang berumur 28 tahun sebagai konsultan dari GTE. Dia menyadap informasi penting lewat telepon dari nasabah-nasabah Bank of America dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat sebanyak 5.500 kartu ATM palsu. Ya, itu di eavesdropping. Jadi penetrasi itu dapat dilakukan dengan 3 cara, mulai dari piggybacking, ya, kemudian ada di scavenging, ya, serta masquerading dan eavesdropping. Itu beberapa cara yang dilakukan terkait dengan untuk pemrograman, ya, fraud programming, ya, kemudian di penetrasi atau hacking atau cracking. Lalu bagaimana sih mengelola gangguan-gangguan tersebut? Di awal kita sudah belajar memahami berbagai macam gangguan. Entah itu yang sengaja ataupun yang tidak disengaja, yang caranya ada berbagai macam. Nah, lalu bagaimana untuk mengelola gangguan-gangguan yang ada tersebut? Jadi dalam mengelola gangguan-gangguan yang ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah membina pelaku dalam. Artinya apa? Jadi semua gangguan, terutama yang mungkin berasal dari dalam perusahaan, ya, atau bagian dari personalnya user, ya, itu mungkin ada yang membocorkan atau ada yang melakukan kejahatan itu sendiri, maka perlu untuk dibina agar apa? Tidak melakukan hal tersebut. Karena salah satu fungsi dari manajemen, ya, tugas dari manajemen itu adalah memotivasi. Jadi mengingatkan, ya, para personilnya agar apa? Tidak melakukan kejahatan tadi di dalam sistem informasi. Selain membina pelaku dalam, hal yang kedua yang bisa dilakukan adalah memasang pengendalian di sistem informasi. Jadi ada blocking tertentu terkait dengan di sistem informasi atau mungkin dalam hal yang lain. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa keefektifan pengendalian yang telah dipasang. Serta yang keempat adalah merencanakan perbaikan akibat gangguan-gangguan yang ada. Apabila terjadi sebuah gangguan, apa sih yang dilakukan? Itu dari manajemen. Maka seorang pengembang di dalam analisis sistem informasi akan tahu, ya, perlu memahami kaitannya di seluruh proses. Kalau namanya bisa disebut dengan di proses bisnis dari sistem informasi tersebut, aktivitas bisnis dari sistem informasi tersebut. Kalau terjadi kesalahan di sini, ini biasanya di apa? Oh, ini human errornya atau datanya yang error atau terjadi kesalahan di mana? Itu beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengelola gangguan. Dalam hal memeriksa keefektifan pengendalian, di mana sih kita bisa memeriksa keefektifan pengendalian? Jadi untuk keefektifan pengendalian itu biasanya dilakukan dengan pengauditan sistem informasi. Mengapa sistem informasi itu perlu diaudit?
Karena pada dasarnya tujuan dari pengauditan sistem informasi itu ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan keamanan. Kalau tidak pernah diaudit, tidak pernah diperiksa sebuah sistem, maka mungkin kita tidak tahu bagaimana tingkat keamanannya. Kemudian meningkatkan integritas data. Apakah data-data yang tersedia itu memang sudah sesuai? Atau terjadi sebuah kesalahan? Meningkatkan efektivitas dari sistem. Dan yang keempat adalah meningkatkan efisiensi dari sistem informasi tersebut. Itu tujuan pengauditan sistem informasi dalam kaitannya untuk meningkatkan keefektifan pengendalian sistem informasi. Selain itu juga, pengauditan sistem informasi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama adalah prosedur untuk mendapatkan pemahaman dari pengendalian-pengendalian yang ada. Kemudian pengujian-pengujian terhadap pengendalian-pengendalian atau test of control. Dan yang ketiga adalah pengujian-pengujian terhadap nilai-nilai transaksi secara perinci atau substantif test of detail of transaction. Dan yang keempat adalah pengujian-pengujian terhadap nilai-nilai saldo rekening secara perinci. Dan yang kelima adalah di prosedur-prosedur kaji analitikal atau analytical review procedure. Itu dalam pengauditan sistem informasi. Itu dalam kaitannya memeriksa keefektifan pengendalian. Jadi kita dari awal sudah ngomong kaitannya dari gangguan, penyebab gangguan, kemudian bagaimana mengelola gangguan, serta bagaimana untuk memeriksa keefektifan dari pengendalian-pengendalian yang dilakukan dalam sistem informasi. Yang selanjutnya, terkait dengan di pengelolaan etika dan politik informasi. Kenapa sih sistem informasi itu perlu untuk ada etikanya? Dan apa kaitannya dengan politik? Etika itu kan perlu. Karena apa? Jadi jarimu itu lebih tajam dari pedang. Kita itu mungkin sering kali menggunakan jari kita dalam hal menulis mengetik sebuah informasi yang mungkin orang lain atau pengguna lain itu mungkin bisa tersinggung. Netizen yang sebutan era milenial sekarang, jadi era yang 4.0 itu netizen sering membuat hujatan dan yang lainnya. Makanya perlu kaitannya di etika kita dalam pengelolaan sistem informasi. Jadi mengapa permasalahan etika sistem informasi itu terjadi? Jadi teknologi informasi itu memiliki pengaruh yang mendalam di dalam kehidupan manusia. Dan sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia berhubungan dengan etika. Contoh kecil, kalau Anda misalnya mau buka cari informasi di Indonesia di sini, berapa sih yang tidak menggunakan teknologi, berapa yang tidak mengakses internet? Kan itu bisa diketahui. Sampai kecil pun berapa sih yang tidak menggunakan smartphone dari total populasi yang ada di Indonesia? Dan berapa jam kira-kira pengguna smartphone itu setiap harinya dalam misalnya memegang atau menggunakan smartphone populasi tersebut? Bahkan kalau kita mau jujur, kira-kira
berapa menit Anda sehari itu tidak megang smartphone ataupun memainkan smartphone Anda? Bahkan mungkin kita ke toilet pun, itu kita membawa smartphone ataupun memainkan smartphone. Tidur pun juga kita memegangi smartphone. Maka di era sekarang itu, ya, jadi kebutuhan akan informasi ya, itu menjadi sangat penting. Maka itulah yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehingga berpengaruh terhadap etika. Ya, mengapa permasalahan etika sistem informasi terjadi? Yang kedua adalah manajer menentukan bagaimana teknologi informasi digunakan di organisasi sehingga mereka juga bertanggung jawab terhadap permasalahan etika akibat dari penerapan teknologi informasi tersebut. Jadi dalam sebuah organisasi, ya, jika pengambil kebijakan sudah menetapkan untuk menggunakan sebuah sistem informasi, maka tentunya akan memiliki dampak sebuah perilaku etika terhadap personil atau SDM yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Contoh kecil, ya, penggunaan teknologi untuk fingerprint. Mau tidak mau, ya, sumber daya yang ada di sebuah organisasi, ya, setiap bekerja, ya, pagi harus finger, ya, pulang harus finger. Kan mau tidak mau. Ya. Sehingga mungkin awal akan terjadi penolakan dan perilaku-perilaku dan etika-etika yang, ya, perilaku baik yang nanti bisa dilakukan oleh personil yang ada. Jadi permasalahan etika yang muncul, ya, terkait dengan di perkembangan dari sistem informasi yang perlu kita pahami bersama. Itu misalnya dari permasalahan privasi. Kadang, ya, kita itu kan, ya, pengguna mungkin sosmed, ya, sistem informasi. Kita sering menulis, ya, mungkin kita juga sering, ya, menggunakan, ya, sosmed itu, bahkan mungkin, ya, ada yang mungkin dari kita itu sering diikuti apa? Jadi biasanya itu ada sebuah sistem informasi yang mungkin mengikuti kita. Apa sih kira-kira yang kalau misalnya buka internet yang dibuka oleh kita? Sehingga itulah yang nanti akan disajikan. Kalau ada update informasi itu Anda yang mungkin akan disodorkan. Oh, misalnya, suka cari-cari baju. Oke, kalau ada informasi update baju akan dikirim ke Anda. Anda sering untuk kayaknya beli baju, ya, atau mungkin, ya, perlengkapan yang lain. Ya. Jadi itu permasalahan privasi. Kemudian permasalahan kepemilikan intelektual. Ini juga. Jadi dengan adanya sistem informasi itu, ya, akan terjadi, ini loh miliknya siapa dan yang lainnya. Itu akan muncul sebuah permasalahan terkait dengan intelektual. Makanya misalnya kalau kita di akademisi, kalau mencontek menulis, ya, itu harus dicantumkan sumbernya. Itu kan ada misalnya, ya, ada cek plagiasi. Itu seberapa besar sih milik orang lain, dicantumkan tidak sumbernya. Kemudian permasalahan penghentian kerja, permasalahan keamanan atau security, nah, permasalahan akurasi dari sistem, ya, serta permasalahan terkait dengan di kesehatan. Sistem informasi itu juga akan berpengaruh terhadap sebuah kesehatan. Lalu bagaimana mengelola permasalahan di etika tersebut? Tadi permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan etika yang muncul, maka perlu untuk kita pahami bagaimana sih memanajemen mengelola. Maka langkah-langkah dalam menangani isu etika yang muncul dalam sebuah organisasi terkait dengan sistem informasi itu yang pertama adalah menyadari permasalahan etika yang akan muncul. Kita menerapkan misalnya fingerprint.
Muncul yang pertama mungkin akan muncul penolakan dan yang lainnya, akan muncul komplain dan yang lainnya. Itu. Kemudian analisis dan pemecahannya seperti apa, serta memilih alternatif dengan kinerja yang terbaik. Itu dalam mengelola permasalahan. Kita perlu sadar bahwa nanti akan muncul sebuah masalah etika terkait dengan penerapan di sistem informasi dalam sebuah organisasi. Masalah-masalah itu kita perlu cari, kita perlu analisis, dan pemecahannya seperti apa. Serta kita memilih alternatifnya dengan kinerja terbaik. Itu dalam mengelola permasalahan di etika. Jadi banyak perusahaan yang menerapkan sistem informasi tetapi tidak berhasil. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kegagalan ini? Jadi kegagalan ini bisa saja disebabkan adanya politik informasi di dalam organisasi. Karena apa? Informasi itu menyebabkan kekuasaan dan kekuatan, serta sistem informasi itu sendiri dapat mempengaruhi distribusi dari kekuasaan tersebut di dalam organisasi. Maksudnya apa di sini? Dengan kita misal memiliki informasi, itu kita bisa mungkin berkuasa. Atau kita memiliki kekuatan, atau kita bisa mempengaruhi kekuasaan tersebut. Dijelaskan dari Davenport tahun 1992 bahwa informasi menyebabkan kekuasaan dan kekuatan atau power, dan sistem informasi itu sendiri mempengaruhi distribusi dari kekuasaan tersebut di dalam organisasi. Jadi dengan adanya sistem informasi itu tentu akan mempengaruhi siapa sih yang nanti akan menjalankan. Pengorganisasian dalam organisasi itu juga akan terpengaruh dengan adanya sistem informasi. Lalu siapa sih yang mengendalikan itu semua? Makanya di sini ada kaitannya di politik informasi di dalam organisasi. Bahkan politik informasi itu juga mungkin sering kita jumpai. Kalau yang mengumpulkan data bagian A kadang sulit diakses oleh B, karena mungkin merasa dan yang lainnya. Gitu. Kemudian Marcus tahun 1981 juga menjelaskan sistem informasi yang merubah distribusi kekuasaan dan kekuatan di dalam organisasi akan ditolak oleh mereka yang akan kehilangan kekuasaan atau kekuatan. Bisa saja dengan munculnya sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi itu akan ditolak oleh orang yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Karena apa? Nantinya akan merasa tergeser, akan merasa terpinggirkan dengan munculnya sebuah sistem informasi, akan merasa tidak terpakai, akan digantikan. Kan itu contoh kecil saja. Jadi kalau misalnya sampai dengan perkembangan saat ini, kalau misalnya kita ada mungkin pegawai ataupun personil kita yang mungkin tidak bisa mengoperasikan komputer. Di era sekarang itu kan mungkin dalam sebuah organisasi yang ingin mencapai tujuannya dan mengikuti perkembangan zaman itu kan sangat ironis, mungkin akan tergeser dengan orang yang mampu untuk mengoperasikan sistem informasi atau mengoperasikan komputer. Maka apa di sini? Kalau kita ingin survive, ingin bertahan, ya kita harus mampu untuk menguasainya sistem informasi tersebut. Itu mungkin dalam hal kemampuan. Belum dalam hal lagi terkait dengan mungkin informasi kita bisa diketahui orang lain dan yang lainnya. Hal-hal yang mungkin kegiatan penyelewengan dan yang lainnya itu akan merasa mungkin diketahui orang lain, itu akan mungkin menolak dengan hal-hal tersebut.
Itu di politik informasi. Jadi oleh Markus, jadi sistem informasi mempengaruhi distribusi kekuasaan di dalam organisasi, ya, itu diartikan bahwa pemegang akses informasi dapat mempengaruhi hasil dari keputusan. Ya memang, pengambil kebijakan keputusan itu pasti dasarnya dari informasi. Pengambilan keputusan itu kan memilih alternatif dari berbagai macam alternatif. Otomatis yang mengambil keputusan ia akan mencari informasi. Kemudian yang kedua, sistem informasi digunakan untuk alokasi sumber-sumber daya sistem yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Kita bisanya menerapkan kayak tadi di awal tentang Fincher, jam 7 harus Fincher. Mungkin sumber daya yang biasa mungkin datangnya ke kantor itu jam 8, ya mungkin akan merasa nol. Ya. Sehingga apa? Oh, dia itu nanti harus datang jam 7. Ya. Jadi untuk alokasi sumber-sumber daya di sistem yang dapat mempengaruhi perilaku, itu kan perilaku. Oh, perilakunya yang mungkin biasa jam 8 ini harus dirubah ke jam 7 dan seterusnya. Dan sistem informasi itu digunakan untuk sistem pengendalian yang dapat mencegah dan membatasi kegiatan-kegiatan. Betapa tidak, misalnya kembali lagi kepada fingerprint. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak mendukung untuk tujuan organisasi mungkin ya akan tersekat, akan sulit. Karena apa? Anda tadi diwajibkan untuk pinjat dan yang lain. Sistem informasi menyebabkan kekuasaan dan kekuatan power karena memberikan kesan kemampuan untuk dapat merubah hasil. Persepsi atau kesan dari memiliki kekuatan akan menimbulkan sebuah kekuatan. Ini terkait dengan distribusi kekuasaan yang dipengaruhi oleh sistem informasi. Maka di Indonesia sendiri, jadi ketentuan norma di dalam penggunaan teknologi informasi itu ada yang namanya di Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE yang pertama di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ada beberapa pasal. Yang pertama, misalnya di pasal 27 terkait dengan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuatnya dapat diaksesnya informasi elektroniknya dan atau dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan atau pengancaman. Ini ada larangan di sini dalam Undang-Undang ITE. Ya, makanya itu, jadi kita dilarang kaitannya untuk mendistribusikan atau memuat di aksesnya informasi elektronik yang tadi atas aktivitas-aktivitas yang dilarang, susila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, ya, atau di pengancaman. Bahkan di pasal yang lain, misalnya pasal 28, ini yang tahun 2016, itu ada di berita bohong kepada konsumen, nah, terkait dengan di suku, agama, ras, dan antar golongan lainnya. Pasal 29 juga terkait dengan di ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Itu sampai dengan di undang-undang. Sedangkan mengakses sistem elektronik milik orang lain, ya, itu juga dilarang kayaknya di apa? Dengan cara apapun, ya, mengakses dan mengambil data ataupun menerobos. Bahkan melakukan penyadapan, ya, sistem elektronik orang lain, ya, dari publik ke privat atau sebaliknya. Serta larangan untuk perubahan sistem informasi elektronik dan dokumen elektronik, mengubah, merusak, memindahkan, membuka dokumen, ya, informasi rahasia. Itu juga di dalam undang-undang, ya, larangan dalam Undang-Undang ITE. Mengganggu sistem elektronik
ya, menyediakan fasilitasi perangkat keras ya, untuk pelanggaran ya, sandi lewat komputer, kode akses dan jenisnya, serta pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengerusakan. Itu dalam undang larangan ya, di dalam undang-undang ITE, itu yang nomor 19 tahun 2016 ya. Itu terkait dengan di sistem informasi ya, terkait dengan di politik di sistem informasi. Maka dari itu, jadi pengelolaan pengendalian etika dan politik informasi menjadi sangat penting bagi sebuah organisasi jika ingin survive. Kita sebagai pengguna, sebagai user pun juga sama. Jika kita ingin bertahan, ya, maka kita harus menguasai dari sistem informasi. Bahkan ada pepatah mengatakan, jika Anda ingin menguasai dunia, maka kuasailah informasi. Ya. Itu saja ya ulasan terkait dengan di topik untuk pengelolaan pengendalian etika dan politik informasi ya. Semoga menjadikan gambaran ya untuk Anda memahami di topik kali ini. Dan semoga saja memberikan manfaat untuk kita semua dan berkah ya dalam hidup kita dengan kita memahami ini. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.